Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tentunya setia menemani kalian setiap pagi di jam 7. Dan sebelum itu ada yang hilang berapa episode, kita seruput dulu my friend. Itu dia karena kenapa hari ini harus ada seruput tea? Karena memang ada banyak sekali tea yang harus kita bahas, spill-spillan tea-nya ya. Dan di episode kali ini gue masih mengapresiasi teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar untuk absen-absen. Dan ternyata bervariasi sekali pekerjaan-pekerjaan dan profesi yang kalian jalani. Hari ini gue pengen shout out untuk ojol dan kurir yang sambil nganter paket, sambil ngambil penumpang, ternyata sambil nunggu in between dapat pelanggan. Itu kalian masih mendengarkan Football Morning Show dengan ini ya, dengan rutin gitu. Jadi terima kasih buat kalian semua. Dan ternyata juga ada para penjahit yang ini juga rutin mendengarkan kita gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian semua. Dan sekarang ingin mengupdate untuk milestones kedua. Itu kita tinggal berjarak sekitar 2000 subscriber lagi. Jadi ayo kita jadikan konfirmasi untuk Subathon UK bisa segera terjadi konfirmasinya. Dan gua akan share ke kalian seperti apa plan untuk maraton konten kita selama di UK nanti. Ada berapa pertandingan, apa aja kontennya, kita bisa berdiskusi bareng. Dan kalau kalian pengen ada masukan juga silahkan banget ya. Jadi langsung aja bergabung di Discord kita yang sekarang udah ada adminnya, dengan klik link yang ada di deskripsi gitu ya, untuk update nanti jadwal seperti apa keinginan kalian, kita akan akomodir. Oke, hari ini kita ada banyak banget ternyata berita-berita panas yang terjadi di hari kemarin. Itu tentunya ada perang saudara yang terjadi di PSG antara Donnarumma dan juga klub gitu ya. Kemudian akan spill sedikit apa sih historicalnya, kenapa bisa sampai jadi kayak gini. Gue akan coba breakdown sedetail-detailnya. Begitupun dengan perang saudara yang terjadi di Newcastle, sampai Isak mengeluarkan statement yang sangat-sangat radikal gitu. Gue juga akan coba kulik nanti seperti apa progresnya. Kemudian ada dua breaking news bahwasannya Liverpool akan segera mengakuisisi bukan satu my friend, tapi langsung dua center back untuk bisa memperkuat pertahanan yang memang sedang sedikit tipis dari sisi kedalaman ya. Kemudian ada update juga dari Rasmus Højlund, progresnya terhadap potensial destinasi berikutnya. Ada Adam Wharton yang sekarang juga tengah diincar banyak klub. Kemudian kita ke Italia di mana ada update dari Juventus untuk status Dusan Vlahovic. Kemudian juga Milan yang mendapatkan bek kanan baru, wonderkid. Dari AS Roma juga ada kaptennya, ex kaptennya yang akan segera pergi. Dan terakhir tentunya juga ada beberapa pemain yang diincar oleh Atalanta dan juga Roma. Itu dia menu hari ini ya. Semoga kita pas ya secara waktu. Oke, kita mulai dari breaking news yang pertama. Itu terjadi sebuah drama hari kemarin antara Gianluigi Donnarumma dengan PSG, di mana itu diawali dengan statement dari sang pelatih Luis Enrique menjelang laga Super Cup ya. Dia bilang secara resmi, dia bilang seperti ini: dicoretnya Donnarumma dari skuad adalah murni keputusan saya bertanggung jawab 100%. Saya menginginkan tipe penjaga gawang yang berbeda dan keputusan harus dibuat. Nah, inilah akar dari permasalahannya. Jadi memang terjadi sebuah pilihan yang diambil oleh Luis Enrique, yang dimana dia sudah membuat keputusan mulai musim ini gaya bermain kiper yang dia butuhkan untuk PSG 2.0, dan ingin mendominasi, memperbaiki lagi aspek build up dan juga bagaimana mereka bisa keluar dari pressing, karena mulai banyak sekali tim-tim yang meng-apply high line pressing untuk PSG, sehingga esensial banget seorang goalkeeper ini bisa melakukan 1-2 atau membelah satu area dengan mid dan long pass yang memang akurat, sesuatu hal yang dirasa aspek yang kurang dari seorang Donnarumma dari perspektif Luis Enrique. Nah, ada 3 aspek yang diambil sebagai kriteria untuk menggait calon kiper baru menggantikan Donnarumma. Akhirnya 3 aspek ini yang dirasa ada dalam diri seorang Lucas Chevalier. Kita ngomong dari sisi technical dulu ya. Yang pertama aspek high line. Jadi karena memang PSG ini bermain dengan
pressing yang tinggi, gaya permainan yang memang sangat intensitas tinggi, sehingga sering sekali area defensif mereka itu garis pertahanannya sangat-sangat tinggi sekali. Itu membutuhkan seorang kiper yang nyaman mengcover area yang besar dan ketika dibutuhkan sigap dalam masuk dan mengambil area tersebut. Jadi berani maju, berani mengcover, pintar dalam distribusi bola. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi catatan kaki dari kenapa Donnarumma sedikit dirasa tidak cocok dengan Luis Enrique itu adalah keengganan seorang Donnarumma di musim lalu yang terutama di-highlight secara spesifik oleh aspek teknis PSG untuk bertarung dalam bola-bola udara. Jadi dia lebih milih untuk backnya yang bertarung, dia cover area. Sementara sisi aspek ini Chevalier meskipun lebih pendek ketimbang Donnarumma, itu dia lebih berani duel gitu untuk langsung motong bolanya. Itu aspek yang kedua. Dan terakhir tentunya aspek distribusi gitu, di mana dirasa Chevalier memiliki lebih baik lah secara distribusi untuk baik ke wingback, fullback maupun ke central defender bahkan langsung ke defensive midfield. Nah, kaitannya dengan tiga aspek ini akhirnya Luis Enrique setelah menggantung Donnarumma itu membuat keputusan ke PSG dan akhirnya dia bilang saya menginginkan tipe goalkeeper yang berbeda gitu. Dan setelah ditilik-tilik ternyata itu sudah ada semacam pertikaian yang terjadi sebelum final Liga Champions. Kita tilik dulu dari statement dari agen si Donnarumma, Enzo Raiola, yang dia bilang, saya terkejut dengan tindakan tidak terhormat dari PSG. Saya akan berkonsultasi dengan tim pengacara terkait keseluruhan permasalahan ini. Nah, jadi saking tersinggungnya seorang Donnarumma ini terhadap apa yang dilakukan oleh PSG yang dirasa tidak etis dan kontribusi yang begitu besar yang sudah diberikan oleh seorang Donnarumma, itu dimulai dari sebelum final UCL. Jadi sudah ada sebenarnya kesepakatan yang terjadi antara Enzo Raiola, agen dari Donnarumma, plus sang pemain dengan PSG untuk memperpanjang kontrak dengan catatan sebenarnya Donnarumma bersedia digaji lebih rendah. Jadi sekarang dia digaji 200.000. Jadi sebenarnya dia udah bersedia memperpanjang kontrak tapi digaji lebih rendah, teman-teman. Gitu. Nah, yang terjadi adalah tiba-tiba kesepakatan itu ditarik oleh PSG. Dibatalin sepihak. Dan dinego lagi, lebih rendah lagi. Akhirnya jawaban dari Raiola dan Donnarumma tentunya, ini nggak etis dong kalau gitu. Negosiasi ini kita berhentiin dulu aja. Kita ketemu lagi setelah final Liga Champions. Itulah jawaban dari Donnarumma dan agennya pada saat itu. Nah, setelah final Liga Champions selesai, masuklah nih kita ke summer nih, gitu kan? Dimana negosiasi ulang diharapkan bisa disambung lagi nih oleh agen Donnarumma dan sang pemain. Ternyata dari keputusan Enrique tadi memicu dari klub bilang udah nggak ada lagi penawaran buat lo, gitu. Udah nggak ada, kita udah memilih tipe kiper yang berbeda secara gaya permainan. Jadi kita pengen cash in buat lo, gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya sang pemain dan agennya merasa, wah ini gimana nih cara lo ngehandle negosiasi dan lo nggak respect pemain ini, gitu. Jadi itu membuat langsung adanya statement tentang akan seek lawyers advice atau arahan dari pengacara untuk ini bisa nggak sih gue nuntut PSG gitu. Itu kan sebuah statement yang ini ya, yang sangat-sangat keras gitu. Adanya ketidakadilan dalam bagaimana PSG menghandle situasi ini. Nah, akhirnya sang agen langsung bergerak cepat dengan mencari opportunity di mana nih kliennya dia bisa pindah nih langsung di musim panas ini. Dia bilang saat ini mungkin hanya tim-tim Liga Inggris yang bisa memenuhi permintaan finansial dari PSG untuk Donnarumma. Mereka bicara soal respect, tapi saat ini respectnya hanya tentang finansial. Nah, itu yang memang digarisbawahi, karena sebenarnya lu tuh main cash in doang. Lu tuh nggak tentang soal Donnarumma minta gaji, enggak, bahkan dia nerima gaji lebih rendah. Itu yang disampaikan oleh sang agen gitu. Dan gue pengen meng-highlight sedikit di sini gitu kan. Akhirnya sang pemain juga ngomong di sosial medianya, dia bilang, sayangnya seseorang telah memutuskan kalau saya bukan lagi bagian dari grup untuk bisa berkontribusi gitu ya terhadap kesuksesan klub. Saya kecewa dan sakit hati. Saya harap
Saya punya kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengan para fans di Parc des Princes, berpamitan dengan cara yang layak. Itu yang disampaikan oleh pemain, dan ini akhirnya meng-highlight bahwa ada satu orang yang tidak menginginkan dia gitu. Nah, gue pengen sedikit melihat dari aspek tadi secara khusus di highlight oleh agennya tuh Liga Inggris yang mungkin. Nah, coba kita bedah. Banyak banget yang nulis di kolom komentar, "Bang, analisa lo salah. Bukan United yang bisa mendapatkan Donnarumma tapi Manchester City." Oke. Coba gua jelaskan analisa gua ya. Ini analisa gua nih ya. Berdasarkan pengalaman gue pernah bekerja untuk klub dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Sekitar 4 tahun gue ada di klub. Ada beberapa hal yang membuat gua nggak yakin Donnarumma bisa ke City. Ya. Ini adalah beberapa aspek politikal yang kalian mungkin nggak tahu dan gue akan coba jelaskan. Nomor 1, ada sebenarnya unwritten law yang terjadi di dalam dinamika hubungan Manchester City dan PSG. Kaitannya ini dua-dua klub yang dimiliki oleh negara. Ya, Manchester City dimiliki oleh Uni Emirat Arab, PSG dimiliki oleh Qatar. Nah, kalian tarik dulu deh, 2017 itu negara Teluk mengembargo Qatar, ya, karena tuduhan terorisme. Jadi diembargo lah ini, gitu. Jadi itu udah ada political tension yang terjadi dari dua negara ini. Sebagai perwujudan dari itu, pengalaman gue pribadi di 2017 apa 2018 ya gue lupa. Ketika ingat nggak kalian ada di Liga Champions, coba di recall dan tulis di kolom komentar. Ada PSG ketemu Real Madrid. PSG ketemu Manchester City di Liga Champions. Kalau nggak salah perempat final, ya. Dan gue menerima sebuah email dari head of medianya Manchester City yang menyatakan dilarang keras untuk semua sosial media ada yang mention akun PSG. Jadi benar-benar nggak boleh berinteraksi aja nggak boleh. Bikin preview aja itu benar-benar ya clean aja. Nggak ada nih, kalau dulu kan misalnya ya lo diundi ketemu Real Madrid ya, mentionan biasa tuh di Twitter atau di Instagram atau apa, collab post apa segala macam, bikin sesuatu yang engaging di sosial media tuh nggak apa. Ini sampai dilarang gitu. Nah, kita tarik lagi habis itu di 2018 apa 2017 gue juga lupa. Antara tahun itulah, kalian boleh verifikasi sama Coach Justin. Gua itu ngundang Coach Justin di sebuah interview untuk acara City TV, programnya City TV. Jadi gue punya program sendiri namanya City Hari Ini di channelnya City TV, ya. Nah, itu gue udah interview tuh sama Justin. Itu udah gue selesaiin sesinya, udah gue submit untuk di preview sama head media gue. Dan setelah ditanya, ini orang ngomentarin di channel mana, pada saat itu Coach Justin adalah komentator di beIN Sports. beIN Sports dimiliki nama Qatar, my friend. Langsung setelah itu terjadi, itu materi nggak boleh tayang seketika gitu. Jadi itu keyakinan gua kenapa Manchester City itu nggak akan diberikan harga yang fair untuk Donnarumma, nggak bakalan. Langsung kelawan, sisa kontrak setahun, ya. Pemain udah dicoret dari squad. Diminta sama PSG harganya langsung 50 juta euro, kan gak masuk akal. Come on. Jadi dari perspektif gua, the only way ini bisa terjadi, belum lagi aspeknya mesti nungguin kiper City sekarang, Ederson, pindah dulu ke tim lain, di mana belum tentu Galatasaray memberikan valuasi yang pas untuk seorang Ederson. Dan kita semua juga tahu bahwasannya gaya bermain kiper yang diinginkan oleh Guardiola itu adalah yang memiliki persis aspek-aspek yang diminta sama Luis Enrique, di mana nggak entirely cocok sama Donnarumma. Gue nggak bilang ini nggak mungkin ya, tapi banyak sekali aspeknya yang menurut gue challenging untuk ini akhirnya pindah ke City. The only way gue bisa ngelihat ini akhirnya Donnarumma pindah ke City itu kalau dengan skema free transfer. Makanya gue bilang realistisnya itu musim depan. Kenapa? Dengan begitu City nggak perlu nego sama PSG, nggak perlu berurusan sama PSG, karena mereka emang berdua nggak pengen berurusan berdua. Itu sebenarnya kapan sih terakhir kali, coba deh kalian recall, kapan sih terakhir kali mereka berdua saling beli pemain? Kayaknya jarang deh, ya. As far as I'm concerned ya. Kalau correct me if I'm wrong ya, coba mungkin teman-teman ya. Karena emang mereka tuh saling nggak pengen berurusan satu sama lain. Jadi makanya gue bilang kalau United masuk dan masuk dengan strong,
ini possibility lebih gede dan pasti harganya nggak akan di-quote segede harga untuk Manchester City, my friend, gitu. Nah, itulah detail yang pengen gue sampein, makanya gue bilang, yes, derby Manchester untuk Donnarumma, ya. Tapi possibility yang lebih gede menurut gue itu bukanlah ke Manchester City, gitu. Dengan skema beli ya, dengan skema beli. Kalau dua-duanya saling nawar nih, ya pasti preferensi dari PSG adalah ngelepasnya ke Man United. Menurut gua, penginian gua ya, analisa gua gitu. Karena apa ya? Karena beberapa hal yang gua sampein ke kalian. Coba deh kalian lihat seperti apa sih tension di negara-negara Teluk di 2017, apa aja konflik yang terjadi antara Uni Emirat Arab sama Qatar, baca deh gitu. Jadi itu adalah salah satunya kurang lebih ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pemain yang juga sedang dalam perang saudara, itu adalah Alexander Isak dan Newcastle United. Oke, ada sebuah berita bombastis di sebenarnya di Mail Online itu yang menyampaikan kemarin kalau Alexander Isak itu sudah mengosongkan rumahnya entirely. Dia udah pindah, benar-benar udah ninggalin rumahnya yang ada di Newcastle ya. Jadi rumah dia yang ditinggali di Darras Hall, Northumberland. Susah banget nih namanya. Itulah daerah situ. Ini benar-benar udah dikosongkan completely gitu. Jadi sudah masuk ke listing. Kalau di sana kan banyak property agent gitu ya. Dan udah masuk ke pengiklanan di situ. Dia ditawarin untuk disewakan per bulan, harganya itu 161 juta rupiah gitu, kurang lebih. Nah, selain dari tentunya memang ini bertepatan dengan, ini masuk market rumahnya dia itu bertepatan ketika dia request transfer sebulan yang lalu gitu, dan rumah itu langsung dikosongin. Tapi itu juga selain karena dia pengen pindah, ternyata memang juga karena dia udah dirampok 2 kali di rumah ini. Jadi tuh Isak itu udah kehilangan sports car-nya dia sekali gitu. Dia juga kehilangan perhiasan senilai 15 miliar. Dan dia kehilangan uang tunai 2,2 miliar dari perampokan yang terjadi 2 kali ini. Jadi sebenarnya ya ini kulminasi sih menurut gua. Tapi memang itu juga diverifikasi oleh David Ornstein ketika rilis The Athletic kemarin, yang menyatakan bahwasannya alasan dari kepindahan ini juga karena perilaku dari Newcastle yang memang dinilai sudah tidak sudah tidak elok gitu. Selain karena memang dia dijanjikan perpanjangan kontrak dan improve gaji sejak tahun lalu oleh Amanda Stifley, tidak di follow up oleh Paul Mitchell, dan untuk alasan PSR, ketika itu di follow up ya udah telat, dia udah ditolak juga tawaran Liverpool, jadi udah sakit hati. Dia juga baru aja ditolak untuk acara ngumpul-ngumpul pemain bersama keluarga. Jadi tuh Newcastle United itu membuat acara family day gitu, dan Isak tuh nggak diundang gitu. Emang udahlah lu nggak bagian dari inilah gitu. Dan akhirnya David Ornstein bilang berdasarkan pembicaraan dengan sumbernya Ornstein yang merupakan camp dari Isak atau entourage-nya dari Isak atau representatifnya dari Isak, The Athletic mengetahui kalau Isak yakin bahwa dirinya tidak akan pernah membela Newcastle lagi. Nah, ini kita lihat seperti apa nanti dinamika yang terjadi, apakah Liverpool akan datang dengan improve offer atau akhirnya Newcastle yang memang menurunkan tensi dan menerima sedikit harga yang lebih di bawah ekspektasi mereka, yakni 150 juta pound sterling untuk seorang Alexander Isak. Nah, ngomong-ngomong tentang Liverpool dan uang Liverpool, ternyata kemarin itu langsung terjadi sebuah breaking news di mana Liverpool nggak hanya langsung membeli 1 tapi 2 back tengah sekaligus dalam diri Mark Guéhi dan juga Giovanni Leoni gitu ya. Jadi 1 sudah matang di usia produktif sekitar 26 tahun kalau nggak salah, 25 pada 26 nih Mark Guéhi. 1 lagi one for the future, di mana ini adalah wonderkid Italia my friend ya, yang memang dikagumi oleh banyak tim besar karena memang permainan dia yang cukup bagus di Serie A. Paruh kedua musim lalu tampil kurang lebih 17 kali bersama Parma, dan penampilan Leo ini cukup mengesankan. Kenapa? Karena Arrigo Sacchi ini legendanya Italia ya, legenda timnas, legenda Milan, itu secara spesifik meng-highlight di satu pertandingan ketika melawan Napoli, Leoni ini
itu matiin Lukaku. Ya, kita semua tahu gimana di musim terbaiknya Lukaku di Serie A bersama Inter Milan, itu back tengah dibully semua sama dia. Karena kita tahu kemampuan fisiknya dia tuh yang edan-edanan. Kita nggak ngomongin tentang finishing ya, kita ngomongin tentang bagaimana dia menggunakan aspek fisikalnya dia untuk bisa membuli back. Karena dia emang gede dan dia nggak bisa di body, emang ya buat back Serie A di ayam-ayamin sama dia gitu kan. Itu ditunjukkan kalau kalian lihat klipnya deh. Jamie Carragher tuh berusaha untuk memarking dia ketika dia masih main di Everton. Diginiin doang langsung terbang Jamie Carragher. Nah, Leoni di pertandingan itu nggak sekalipun Lukaku lewat. Jadi he's playing toe to toe dengan Lukaku, a beast, a monster, dan winning the duel gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya Sachi bilang menyayangkan kalau dia pindahnya ke luar negeri karena dia masih 18 tahun. Kemudian kenapa sih tim Italia nggak punya financial muscle untuk bersaing dengan Liverpool, sementara sebenarnya penawaran atau harga yang diminta oleh Parma itu cuma 40 juta euro untuk permata yang begitu potensial ini, kurang lebih gitulah ya yang sayangkan oleh Arrigo Sacchi gitu. Penawaran terkini dari Liverpool itu sebesar 30 juta euro udah ditolak oleh Parma, ekspektasinya 40 juta euro, dan gap itu dirasa oleh Fabrizio Romano ya bisa segera ditemukan lah jalan tengahnya. Dan secara khusus Fabrizio juga sudah bilang jika kesepakatan personal bukanlah menjadi masalah antara Leoni mau pindah ke Liverpool sangat menginginkan Leoni, dan middle groundnya hanyalah tentang harga gitu ya. Nah, berikutnya kita ngomongin tentang Marc Guéhi yang juga memang ini sisa kontraknya setahun di Crystal Palace, dan akhirnya si Steve Parish setelah final Community Shield kemarin akhirnya angkat bicara, memang dia udah nggak bisa nahan pemain ini. Dia bilang kami harus menjual Guéhi jika ada penawaran bagus yang datang. Jika pemain dengan kaliber sepertinya pergi secara gratis itu adalah sebuah masalah, dia bilang gitu. Nah, kenapa? Karena ya sisa kontraknya setahun lagi. Ini pemain yang kalau nggak salah tahun lalu ditawar sama Newcastle United, bid ketiga 65 juta pound, dan lu memiliki resiko kehilangan dia secara gratis tahun depan. Jadi mau nggak mau Steve Parish harus jual gitu. Dan ekspektasi dari harga yang akan diterima oleh Crystal Palace adalah 35 juta pound sterling. Marc Guéhi sudah mencapai kesepakatan personal dengan Liverpool. Jadi kita akan melihat langsung dua reinforcement, bukan satu, langsung dua reinforcement yang ditargetkan ya oleh Liverpool untuk bisa mengcover Virgil van Dijk yang memang sudah masuki usia senja, dan juga Konate yang kita semua tahu dicium mulu nih oleh Real Madrid untuk bisa ditransfer dengan cara free musim depan ya, yang sampai sekarang belum membubuhkan penandatanganan extension kontrak bersama Liverpool. Jadi itu alasannya kenapa langsung dua ya, karena satu ya kita semua tahu Joe Gomez juga sedang cedera dan cukup panjang, dia baru bakal balik lagi kalau nggak salah 3 bulan. Jadi sisa benar-benar back senior, sisa Van Dijk doang sama Konate, kan nggak mungkin dia main tiap minggu gitu. Jadi emang harus ada kedalaman dan pemain pengganti, itu kenapa langsung belinya dua. Apakah ini nanti akan mempengaruhi financial muscle-nya Liverpool untuk bisa akhirnya membuat penawaran terhadap Isak? Kita harus lihat lebih jauh, benar-benar apakah langsung datang dua di minggu yang sama atau minggu depan, atau memang hanya salah satu. Let's see how it goes, dan kita akan laporkan juga buat kalian ketika ada nanti progres ya. Berikutnya ini Newcastle United akhirnya memiliki pemain baru setelah Malik Thiaw. Sekarang kita masuk, ternyata reinforcementnya ada di lini tengah ya. Secara resmi Jacob Ramsey itu pindah ke Newcastle United dari Aston Villa dengan mahar sebesar 40 juta pound sterling ya. Ini adalah pemain yang sudah diincar oleh Eddie Howe sejak lama karena dia memiliki level of versatility yang luar biasa. Semua posisi yang ada di lini tengah, ini orang bisa mainin. Lu ngomongin di mana dah? Sayap kanan bisa, sayap kiri bisa, gelandang tengah bisa my friend, attacking midfielder hayu gitu kan. Jadi semuanya ini bisa, dan akhirnya salah satu upaya juga untuk melapis Sean Longstaff yang memang udah dilepas juga. Kedalamannya harus dipikirin. Jadi kan selain Anthony Gordon atau misalnya nanti Joelinton, itu bisa adalah opsi-opsi posisi yang dilapis oleh seorang Jacob Ramsey. Kemarin
Musim lalu dia main 46 kali, cetak 4 gol dan 7 assist. Ini pemain yang cukup atletis dan bisa menyelesaikan seenggaknya opsi yang bisa dilakukan oleh Eddie Howe untuk menjagel beberapa turnamen sekaligus atau kompetisi sekaligus. Karena kita tahu ya Newcastle bermain di Eropa juga, tampil juga di Liga Inggris dan pastinya ada Carabao Cup dan FA Cup. Nah, berikutnya kita ke Manchester United, my friend, ya. Jadi ternyata kawan kita Rasmus Højlund itu kemarin itu ditawarkan ke Bayern Munich oleh Christopher Vivel dan juga Omar Bereda gitu. Bayern, belilah gitu kan. Bagus nih barang gitu kan. Dan itu secara resmi ditolak oleh Vincent Kompany. Dia bilang, Vincent Kompany, nggak butuh nih kawan. Dia bilang, kurang kawan ini. Dia bilang, cobalah diimprove dulu katanya gitu kan. Jadi akhirnya ini membuka jalan. Kenapa sebenarnya ditawarinnya ke Bayern Munich gitu? Karena sebenarnya ada aspirasi dari kubu Højlund untuk next destinasinya adalah memilih tim yang berkompetisi di Liga Champions. Jadi dia punya kemungkinan main itu lebih besar gitu untuk bisa flourish. Dilihat lah itu seenggaknya dan membuktikan diri gitu. Nah opsi-opsi itu ternyata nggak banyak yang sekarang butuh striker gitu. Dan akhirnya ini membuka jalan untuk Milan. Kenapa? Karena akhirnya setelah kemarin dicoret dari skuad untuk uji coba dengan Fiorentina dan dikonfirmasi lagi oleh Ruben Amorim bahwasanya dia tidak akan masuk skuad untuk di akhir pekan ini melawan Arsenal. Jadi Rasmus Højlund nih ada moment of realization nih, gue nggak masuk dalam skemanya Amorim nih. Masa iya gue mau jadi cadangan di belakang Chido Obi? Ya udah di belakang Zikri, di belakang Chido Obi lagi gitu kan. Jadi ada moment of realization, dia bilang kayaknya emang harusnya ya udahlah gue terima aja, gue pindah gitu kan. Yang menjadi pengganjal sekarang adalah kalau kemarin dia cukup keras untuk ingin bertahan. Jadi upaya Iglitare untuk bisa mengconvince dia itu tidak membuahkan hasil. Tapi dengan cukup firmnya si Amorim bilang dia nggak masuk dalam skemanya dia, ini membuat dia berpikir ulang dan ada pendekatan baru yang dilakukan oleh Milan lewat dua pihak. Satu Zlatan Ibrahimovic untuk bisa mungkin secara striker to striker, satu striker yang udah sukses, satu striker yang lagi merintis gitu kan. Anjay, perintis nih gitu. Itu untuk udah lalu gua bina di sini. Mungkin gitulah kata-katanya. Dan secara khusus juga hari ini itu Allegri tuh akan nelpon Højlund langsung ngasih tahu nih, nanti lu tuh skemanya begini, lu gua mainin untuk peran ini. Jadi akan ada sesi di mana mereka teleponan dan Allegri diminta untuk meyakinkan Højlund menerima akhirnya wacana peminjaman ini. Dan sekarang ketika nanti memang Højlund sudah bisa berhasil diyakinkan untuk pindah ke Milan, tinggal satu nih sekarang pengganjalnya. Memang kemarin gue udah sampaikan kalau United menerima skema loan, sudah menerima, tapi ada perbedaan valuasi yang terjadi antara Milan dan MU. Jadi ekspektasi dari Iglitare itu akan mengeluarkan loan fee atau uang untuk meminjam sekitar 3-4 juta euro dan memvalue total valuasi Rasmus Højlund ini sebesar 35 juta euro. Sementara Manchester United berharap ada loan fee antara 7-8 juta euro dengan valuasi antara 40-45 juta euro. Nah ini gue baca di Gazzetta dello Sport yang plus ya, yang berlangganan gitu. Jadi memang ini langsung dari source-nya di sana menjelaskan terkait dua perbedaan valuasi ini. Oke, berikutnya kita masuk ke Adam Wharton, pemain defensive midfield dari Crystal Palace yang memang flourish banget musim kemarin dan tengah diminati banyak sekali klub besar gitu. Dan terakhir Real Madrid itu masuk dalam perburuan dan sudah menyatakan dan mengirim scouting ketertarikan mereka untuk mengakuisisi seorang Adam Wharton. Dan ini masih sementara masih ditolak semua penawaran oleh Crystal Palace. Terakhir itu yang udah memberikan official inquiry atau bertanya secara resmi apakah Adam Wharton bisa dibeli atau enggak, itu adalah Tottenham Hotspurs ya di bulan Juni kemarin dan langsung ditolak oleh Crystal Palace. Jadi mungkin karena mereka juga harus main di Conference League musim depan, dirasa musim ini masih akan di-keep, tapi keep an eye apakah nanti akan ada bid yang cukup mengagetkan memasuki penutupan jendela transfer di musim panas ini. Karena dikabarkan selain Tottenham Hotspur, Manchester United, apabila mungkin nanti ya si kawan kita Baleba ini beneran 100 juta dimintanya, ini akan menjadi plan B
yang paling rasional, dan United juga sudah menyatakan ketertarikannya terhadap Adam Wharton. Begitupun dengan sang tetangga Manchester City. Itu dia. Dan berikutnya kita akan ke Italia, di mana akhirnya Fabrizio Romano menjelaskan jika Randal Kolo Muani itu kemungkinan segera ke Juventus sekitar 70%. Dia bilang, kemungkinan Juventus dan PSG sepakat transfer Kolo Muani sekitar 70%. Sang pemain terus menunggu hampir sebulan lebih, ya. Menolak ketertarikan Newcastle United dan Tottenham Hotspurs. Fokus Kolo Muani hanyalah membela Juventus. Nah, ini yang sampaikan sama Fabrizio, semua ditolak nih. Kemarin kan kita tahu ketika akhirnya Newcastle United kalah perburuan Benjamin Sesko, sempat nanya bisa nggak nih Kolo Muani terhadap camp dari si Kolo Muani. Dijawab enggak gitu. Dia nunggu Juventus gitu. Dan permasalahannya Juventus harus melepas pemain dulu untuk bisa menghadirkan Kolo Muani gitu. Dan pemain yang rencananya sedang mau masuk daftar pelepasan itu adalah Weston McKennie, lagi digadang-gadang untuk dijual karena akhirnya perpanjangan kontrak tidak mencapai kesepakatan, sisa kontrak setahun. Fabio Miretti ke Napoli masih tarik-tarikan 14 juta euro, nah, Napoli masih nawar. Dan ada 2 pemain akademi yang ingin dijual untuk dapetin untung transfer, itu adalah Jonas Rui dan juga Nicolo Savona, yang memang sebelumnya Newcastle juga tertarik kepada Savona ini gitu. Dan terakhir pastinya kita nungguin Douglas Luiz. Nah, ini 5 pemain ini kalau salah satu atau salah 2 belum pergi, ya Kolo Muani belum bisa pindah. Makanya ini akan mepet-mepet masuk ke jendela transfer penutupan. Dan terakhir Juventus sudah legowo untuk sepertinya Dusan Vlahovic memang tidak bisa dilepas di jendela transfer ini, dan mereka harus menerima membayar 12 juta euro di musim terakhirnya karena kesepakatan untuk merobek kontrak juga tidak tercapai. Jadi ini akan jadi ban serep Jonathan David dan juga Kolo Muani gitu ya. Ini kenyataan pahit yang harus diterima oleh fans Juventus, dan ini akan menjadi sebuah dilema dan juga ironis karena didatangkan dengan mahar sangat mahal 70 juta euro, digadang-gadang jadi bintang baru, dan berakhir harus seperti ini ya. Berikutnya AC Milan punya back baru my friend. Ini dia resmi, Zakari Atekame dari Young Boys. Ini pemain asal Swiss. Dia udah membela U21. Musim lalu dia dipinjamin ke tim antah berantah lah, Sanax apalah namanya gitu. Dia mainnya cukup banyak. Udah 2 kali main full. Maksudnya full season ya. Dia berusia 20 tahun sekarang, salah satu wonderkid. Dan memang Milan are desperately need good quality right back, di mana memang Emerson Royal, sebuah pembelian yang gagal, itu akhirnya dilepas kemarin, dan kita juga belum melihat pengganti Davide Calabria semenjak dia pindah ke Bologna gitu. Jadi ini sebuah kabar baik lah untuk Allegri ya. Lalu terakhir ada sebuah kabar yang juga cukup mengejutkan dari Roma, karena kaptennya dia kan baru dicabut nih, Lorenzo Pellegrini, ban kaptennya. Karena dia nggak mau perpanjang kontrak, nggak ketemu lah angkanya gitu. Lorenzo Pellegrini, jadi Roma berusaha untuk nego, sisa kontraknya setahun, tapi nggak ketemu angka kesepakatannya, akhirnya dicabut lah ban kaptennya. Dan teranyar itu West Ham United sama Crystal Palace dan Bournemouth itu menyatakan ketertarikannya untuk bisa mendatangkan seorang Lorenzo Pellegrini, karena ini memang juga salah satu punggawa timnas Italia gitu. Musim lalu dia main 34 kali, bikin 3 assist dan 3 gol, dan memainkan 2000 menit ya. Jadi kita lihat nanti apakah akan terjadi progres untuk kapten AS Roma ini pindah ke Inggris. Ya, itu dia recap berita-berita yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Tentunya gue ingin mengingatkan kalian untuk langsung register Liga FPL dari Football Morning Show dengan cara bergabung ke Discord atau lihat postingan gue di Instagram. Ini juga bisa dinaikin nih sekarang asetnya. Ya, ini dia. Kodenya 9AAA1X. Langsung masuk ke liganya, yang menang di akhir musim dapat 2 juta ya. Ya memang nggak banyak banget hadiahnya, tapi ini jadi biar kita tetap ter-engage lah, biar kita bisa saling ngobrol gitu di Discord, biar kita bisa terkoneksi setiap minggunya gitu, dan ada yang dibahas nanti di akhir pekan ya. Begitu, dan gue ingin ngingetin untuk tanggal 17 Manchester United lawan Arsenal, gue gak akan live di channel gue, tapi gue akan live di channel Justin karena gue punya program baru di Halftime Show, gue yang bikin konsepnya, dan itu akan berbeda dari konsep live reaction yang sebelum-sebelumnya. Kalian akan lihat, ini beda lah gitu. Jadi bukan hanya tentang
teriak-teriak gitu kan, atau enggak, this is gonna be a very completely different program. Gitu ya. Akhir kata, seperti biasa, my friend, awali harimu dengan baik and have a lovely day.